itulah yang akan dari pada pertemuan ini. Baik. Diagram. Jadi diagram ini adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Jadi ini merupakan alat untuk menyampaikan suatu data. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sama seperti yang tabel, untuk memudahkan dalam memahami suatu data. Jadi untuk memudahkan dalam memahami suatu data. Ada beberapa macam diagram. Contohnya adalah diagram gambar atau piktogram. Kemudian ada diagram batang. Ada diagram garis. Ada diagram lingkaran. Nah, pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas diagram gambar, diagram batang, dan juga diagram garis. Ustadz, Kenapa? itu halaman berapa ya Ustadz diagramnya itu? Halaman berapa ya? 79. 79. Baik. Silakan dibuka bukunya halaman 79 ya. Yang pertama, piktogram, diagram gambar. Nah, sesuai namanya ya. Pikto atau picture ya. Pikto atau picture. Artinya gambar. Jadi piktogram itu maksudnya adalah diagram gambar. Ini merupakan diagram yang menyampaikan suatu data dengan bantuan gambar yang disederhanakan atau diperkecil. Setiap gambar digunakan sebagai satuan. Misalnya satu gambar orang mewakili 10 orang. Baik, langsung kita coba ke contoh soal. Nah, itu ada suatu piktogram ya dari hasil panen jeruk. Pada bulan Juni sampai Agustus. Nah, jika satu buah jeruk itu mewakili 50 ton, maka tentukanlah berapa ton hasil panen pada bulan Juni. Berapa ton? 350 ton, Ustaz. Baik, pertama-tama kita hitung ya berapa jumlah jeruknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Baik, tinggal kita kalikan. 7 kali 50 ton. 7 kali 5 sama dengan berapa? 7 kali 50? 35. Kalau 7 kali 50, 350. 350 ton. Jadi hasil panen pada bulan Juni adalah 350 ton. Ton. Baik. Ton. Baik, kita lanjutkan. Berapakah hasil panen pada bulan Juli? 325 ton. Kita hitung lagi. Berapa jumlah jeruknya? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 6,5 ya. Bukan 7 ya, tetapi 6,5. 6,5. Jadi 6,5. Karena salah satu jeruknya itu setengah ya. Salah satu jeruknya itu adalah setengah. Berarti 6,5. 6,5 kali 50 ton sama dengan berapa? 325 ton. 325 ton. Jawabannya adalah 325 ton ya, benar. Baik. Kemudian
Pada bulan apakah panen paling banyak? Agustus. 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 Ada berapa? 450 ton. 9. Ada berapa ton? 9 ton. 450 ton. Baik, kita hitung ya. Berapa jumlah jeruknya? 1, 2, 3, 4, 5, Jeruknya ada 6, 9, Ustaz. 7, 8, 9. 9 ya, ada 9 jeruk. Atau jeruknya itu sama dengan 50 ton. 9 kali 50? 450. 450. Jadi pada bulan Agustus itu hasil panennya adalah 450 ton. Baik, kita berpindah ke PowerPoint ya, Salih ya. Nah, Ustaz. Nah, supaya bisa coret-coret Ustadznya. Ustaz. Ustaz, Kenapa, Fawas? tugasnya matematika itu yang kata sensus itu pakai komponen laki-laki, Ustaz. Baik, boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Tetapi untuk yang perempuan, nah itu bisa ditanyakan ke orang lain. Nah, contoh misalnya ada perempuan di situ, ada perempuan di situ ya. Di RT-nya Fawas ada perempuan. Nah, maka Fawas jangan tanya langsung ke perempuan itu ya. Jangan tanya langsung ke perempuan itu. Bunda saya yang bantuin nanyain ke perempuan, kami selesaiin yang laki-laki. Teman-teman sudah saya. Jadi bisa ya. Bisa berisi tentang laki-laki, bisa berisi perempuan. Untuk yang perempuan tidak perlu untuk menanyakan langsung, bisa tanya ke orang lain ya. Bisa tanya ke orang lain. Kalau salah jumlah di keseluruhannya itu ada 26. Kalau salah. Baik, kita lanjutkan ya, Soli ya. Sudah tampil ya slide-nya? Belum. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik, untuk yang nomor A tadi, yang A. Nah, itu sama dengan berapa tadi? 7 kali 50 ton. Atau sama dengan 350 ton. Untuk yang B itu sama dengan 6,5 kali 50 ton. Atau sama dengan 325 ton. Kemudian yang C, maka jawabannya adalah bulan Agustus. Karena bulan Agustus panen jeruknya sebanyak 450 ton. Baik, sampai sini paham ya, Salih ya? Apa, Ustaz? Apa, Ustaz? Kenapa? Kapan pengumpulan tugas matematika sensusnya, Ustaz? Baik, Ustadz sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Terakhir adalah hari ini ya. Terakhir adalah hari ini atau hari Senin ya. Baik, kita lanjutkan. Data merupakan data keuntungan dari sebuah toko. Nah, satu gambar tersebut mewakili 1 juta. Mewakili keuntungan 1 juta. Maka tentukanlah keuntungan paling rendah. Keuntungan paling rendah ada pada bulan apa? Mei.
Bulan Mei. Mei. Pak. Bulan Mei ada keuntungan paling rendah karena ada 3 jumlahnya di sini ya. Jumlahnya ada 3. Kemudian bulan April berapa itu jumlahnya? 5 juta. 5. Kemudian yang Juni ada berapa itu? 1, 2, 3. 3,5. 3,5. Baik. Keuntungan pada bulan April. Keuntungan 5 juta. Apaan, Ustaz? bulan April Ustaz, yang soal sama dengan selanjutnya itu Ustaz, kumpulinnya 5 gimana, juta, Ustaz? Ustaz. Direkam atau tidak, Ustaz? baik, bisa melalui WA ya, Soli ya. Dan Dijadikan PDF, kemudian diagram dikirim pakai melalui diagram, WA ya, Soli ya. Dan, Ustaz. Dijadikan PDF dulu, kemudian dikirim melalui WA. Boleh, atau misalnya kalau misalnya bingung membuatnya menjadi PDF, bagaimana bingung ya. Nah, maka boleh difoto saja, Soli. Silakan difoto saja, kemudian dikirimkan. Baik, kita lanjutkan. Keuntungan bulan April. 5 Nah, juta. satu gambar tersebut mewakili 1 juta. Kalau ada 5 gambar, berarti 5 kali 1 Juta. juta. Jadi, sama dengan berapa keuntungan bulan April? 5 juta. 5 juta. 5 juta. Tuntas. Kemudian keuntungan bulan Mei. Sama dengan berapa? 3 juta. Berapa gambarnya di situ? 3 kali 1 juta. 3 kali 1 juta. 3 kali 1 juta. 3 kali 1 juta sama dengan berapa? 3 juta. 3 juta. Nah, kalau di bukunya boleh ditulis 3 juta atau 3,000,000. Ini karena Ustaznya tidak muat ya, Ustaz tulis 3 juta. Baik, kemudian keuntungan bulan Juni. Keuntungan bulan Juni. Berapa jumlah gambarnya di situ? 3,5 juta. 3,5. 3,5 kali 1 juta sama dengan berapa? 3.500.000. 3.500.000. 3.500.000. Baik, sampai sini paham ya, Soli ya? Paham ya, Ustaz. Baik, bentar ya. Kita lanjutkan. Kemudian diagram batang. Nah, pada diagram batang ini adalah diagram yang menunjukkan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Dalam bentuk persegi panjang. Baik. Bentar ya, Sali ya. Kenapa Yusuf? Kenapa Sali? Kenapa? Kok nge-rap kayak gitu? Baik. Nah, selama pembelajaran jangan melakukan hal yang aneh-aneh ya, Sali ya. Karena apa? Ya. Selain
tidak bermanfaat, nah juga direkam ya. Nggak nyaman ya dilihatnya ya, karena direkam. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan gambar di atas, tentukan jumlah penduduk pada tahun 2011 di desa Parangtritis. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2011? 7.550. 500. Jawabannya adalah 7.550. 7.550 orang ya. Pada tahun 2015, berapa jumlah penduduk di desa Parangtritis? 7.900. 7.900 orang. 7.900 orang. Kemudian, apakah terjadi peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya? Iya. Iya, na'amun jiddan. Masya Allah. Jawabannya adalah iya, benar ya. Jawabannya adalah iya, benar. Setiap tahunnya terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan jumlah penduduk di desa Parangtritis. Nah. Baik. Bagaimana cara membuat diagram batang? Nah, kita dapat melihat di situ ya, di buku halaman 84. Halaman 84. Nah, itu ada langkah-langkah ya, ada langkah-langkah dalam menentukan atau membuat diagram batang. Dalam membuat diagram batang pada halaman 84 itu terdapat langkah-langkahnya ya. Nah, pertama-tama tentu kita membuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu merupakan sumbu yang horizontal atau ke samping. Kemudian sumbu Y, ini sumbu vertikal atau sumbu yang ke atas. Kemudian tulis nama RT pada sumbu X. Nama RT pada sumbu X. Nah, bisa nama RT ya, bisa jenis sayuran, bisa tanggal, bisa tahun, bisa bulan ya. Nah, itu pada sumbu X. Kemudian yang ketiga, tentukan skala atau nilai pada sumbu Y atau yang vertikal, yang ke atas. Nah, bisa dimulai dari 0 ya, bisa dimulai dari 0, bisa tidak dimulai dari 0. Bisa dimulai dari 0, bisa tidak dimulai dari 0. Nah, tergantung datanya nanti ya. Kemudian buatlah batang pertama dengan tinggi 30. Baik, itu di situ sudah ada ya. Nah, tinggal dibuat diagram batangnya. Baik, sampai sini paham ya, Soli ya? Paham. Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Baik, kita langsung coba saja praktekkan. Nah, pada Ayo Berlatih 1.4 itu ada jumlah penduduk pada Desa Sunten. Pada Desa Sunten Jaya. Ada RW 1, RW 2, RW 3 dan juga RW 4. Nah, jumlah penduduknya juga bermacam-macam ya, ada yang 670, ada yang 590, ada yang 640 dan juga ada yang 550. Yang pertama, sajikan data di atas
dengan diagram batang. Artinya kita disuruh membuat diagram batang dari tabel tersebut. Kemudian terletak di RW manakah jumlah penduduk terbanyak? Terletak di RW manakah jumlah penduduk terendah? Baik. Nah, ini Ustadz sudah membuatnya ya. Jumlah penduduk Desa Sunten Jaya. Di Desa Sunten Jaya. Sumbu X itu berisi nama RW 01, RW 02, RW 03, RW 04. Itu nama-nama RW-nya. Kemudian sumbu Y itu berisi nilainya. Berisi nilainya. Nah, karena di sini jumlah penduduk terendahnya 550, jumlah penduduk terbanyaknya adalah 670, maka Ustadz tidak memulainya dari 0. Ustadz tidak memulai dari 0, tetapi Ustadz mulainya dari angka 500 ya. Ustadz mulai dari angka 500. Kemudian perhatikan di sini. Harus sama ya. Semakin ke atas, penjumlahan ke atasnya itu sama semua. 500 tambah 20 di sini. Sama dengan 520. Ke atas lagi jadi 540. Tambah 20 lagi 560. Nah, skala ini kita yang menentukan. Nah, Ustadz, Ana nggak mau mulai dari 500. Ana mau mulainya dari 0. Silahkan ya, nggak mau mulai dari 0 ya. Boleh. Misalnya dari 0, kemudian 500 misalnya ya. Kemudian, atau jangan 500 ya. Bisa 100 misalnya. 200, 300. Nah, jumlah ke atasnya itu sama besarnya. Tambah 100, tambah 100, tambah 100. Dan jaraknya juga sama. Misalnya dari 500 ke 520, ini 1 cm. Maka yang di sini juga 1 cm. Yang ini juga 1 cm. Sama jaraknya semuanya ya. Penjumlahannya sama, tambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 20. Panjangnya juga sama. Jika ini 1 cm jaraknya, yang ini juga 1 cm jaraknya, yang ini juga 1 cm jaraknya. Dan seterusnya. Harus sama jaraknya. Baik, sampai sini paham ya, Soli ya? Coba paham Ustaz. Baik, kemudian tinggal kita buat persegi panjangnya atau batangnya. Pertama RW 1. RW 1 di situ jumlah penduduknya adalah 670. 670 itu di mana? Di sini ya. Nah, di tengah-tengah sini ya. Di antara 660 dan 680. Kemudian RW 2. RW 2 jumlahnya berapa? 590. 590 letaknya di antara 600 dan 580. Ada di tengah-tengah sini. Kemudian RW 3. Berapa itu RW 3? 640. 640. Nah, ini ada ya. 640. Baik. Kemudian RW 4. Berapa RW 4 di situ? 550.
550, selesai. Bisa kira-kira membuat diagram batang? Nah, Ustaz, insya Allah bisa. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terletak di RW manakah jumlah penduduk terbanyak? RW nomor RW 1. RW 01. Nah, kelihatan ya, yang paling tinggi. Kelihatan ya, yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah RW 01. Nah, kenapa skalanya dibuat 500? Dimulai dari 500 supaya perbedaan antar datanya itu terlihat jelas. Antara RW 1, RW 02, RW 03, dan RW 04. Nah, ini supaya terlihat jelas ya. Nah, kalau dimulai 0 bisa juga ya. Tetapi perbedaannya mungkin tidak akan terlihat sejelas ini ya. Panjang pendeknya itu tidak akan terlihat sejelas ini. Nah, mengecilkan skala itu tujuannya untuk apa? Supaya lebih jelas membandingkannya, panjang pendeknya. Baik, kemudian RW yang jumlah penduduknya paling rendah di RW berapa? RW 4. RW 4. Untas. Berapa jumlahnya? 550. Nah, ini kita dapat melihatnya pada diagram batang bahwa RW 4 memiliki persegi panjang yang paling pendek. Enggak setinggi yang lain ya. Tidak setinggi yang lain. Baik, sampai sini paham ya, Solih ya? Baik, silakan dikerjakan di rumah untuk soal-soal yang lain. Nah, ini bisa dikerjakan di rumah ya. Atau jika ingin mencoba di rumah, Ustadz, Ana mau mulai dari skala 0. Nah, tidak masalah ya. Dari 0, kemudian misalnya jadi 100, 200, dan seterusnya. Nggak apa-apa. Sementara kalau kita memperkecil skalanya itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya data yang disajikan itu lebih jelas perbedaannya. Supaya lebih jelas perbedaannya, maka datanya dipersempit ya. Baik, kemudian ada diagram garis. Nah, ini mirip banget dengan diagram batang. Mirip banget dengan diagram batang. Cuma bedanya di sini kita menarik garis antar datanya ya. Jadi kalau misalnya diagram batang hanya dibuat batangnya saja. Nah, seperti ini ya. Kalau diagram batang ya. Pada diagram garis datanya itu dihubungkan ya, datanya dihubungkan. Baik, jadi diagram garis adalah diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk kurva. Kurva itu apa? Yang dimaksud kurva, ada yang tahu artinya kurva itu apa? Apaan Ustaz? Nah, Ustaz. Hah? Apaan Ustaz? Apa? Apaan Ustaz? Ini yang ini Ustaz yang pertanyaan ini Ustaz, sensus penduduk yang kata soalnya itu ada nulis nama nggak Ustaz? Ada ya, nulis nama. Semua anak-anak. Iya. Baik. Kurva, ada yang tahu yang dimaksud dengan kurva itu apa? Kurva itu seperti diagram batang, tapi ujungnya dihubungin, Ustaz. Kurva itu maknanya adalah garis lurus ya.
Baik. Nah, perhatikan garisnya di sini. Dari 2011 ke 2012 itu kita tarik garis lurus. Dari 12 ke 2013 kita tarik garis lurus lagi. Nah, itu namanya kurva. Jadi kurva adalah garis lurus ya. Baik, sampai sini paham ya, Soli ya? Nah, Ustaz, insyaallah paham. Jadi bukan garis lengkung ya, misalnya kayak gini. Nah, itu aneh ya. Atau gini misalnya. Bukan ya. Jadi yang dimaksud dengan kurva itu adalah garis lurus. Baik, berapakah jumlah penduduk desa Parangtritis pada tahun 2012? Berapa jumlahnya? 7.650. 7.650. 7.650. Pada tahun 2013, berapa jumlah penduduk desa Parangtritis? 7.750. 7.750. Mumtaz. Baik, langsung kita coba saja ke soalnya. Berikut ini merupakan diagram berat badan bayi Anita. Wah, bayi Anita. Ada yang namanya Anita, orang tuanya? Ada yang namanya Anita, orang tuanya? Itu nama ustazah di HSN, Ustaz. Baik, Nah, Ustaz dulu bahasa Indonesia. ada ya? Apa Ustaz? Nanti soalnya itu cukup nama dan soalnya dan sekolahnya saja atau agama dan pendidikan dan itu Ustaz. Sesuai yang di-share ya di grup WA ya, Salih ya. Yang di PDF kan Ustaz? Iya, yang sesuai dengan yang ada di grup WA ya, Salih ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada ayo berlatih 1.5. Nah, ini nomor 1. Perhatikan diagram berat badan bayi Anita berikut ini. Pada bulan apa terjadi penurunan berat badan? Bulan Juni ya. Pada bulan Juni. Juni. Mumtaz. Jawabannya adalah bulan Juni. Nah, pada diagram garis kita dapat melihatnya di sini. Kalau ke atas itu artinya naik ya. Meningkat. Nah, ini meningkat. Dari Maret ke April meningkat. Dia ke atas. Kemudian April ke Mei meningkat lagi. Nah, pada bulan Mei ke Juni ini terjadi penurunan. Nah, ini turun ya. Nah, jadi fungsi dari diagram garis ini kita dapat melihat ya. Kenaikan dan penurunan. Baik. Kemudian berapakah berat badan pada bulan April? 3,9 3,9 kilogram. kilogram ya. Kemudian pada bulan apa berat badan terbesar? Juli. Juli. Tuntas. Apakah bayi Anita terjadi peningkatan berat badan pada bulan Mei? Pada bulan Mei? Ya. Ada ya. Terdapat. Iya. Jawabannya iya. Terdapat peningkatan. Terdapat peningkatan berat badan. Baik, sampai sini paham, Soli? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, Ustaz, insyaallah paham. Kemudian soal nomor 2. Berikut data hasil panen padi pada desa Pagaden dalam ton. Buatlah diagram garis pada data di atas. Baik, kita buat diagram garisnya. Nah, ini Ustaz sudah buat ya. Desa Pagaden ya. Desa
Nah, ini satuannya adalah ton, ya. Satuannya adalah ton. Baik. Sama seperti diagram batang. Kita buat sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu yang ke samping. Ke samping sini. Ini X. Atau horizontal ya, kita nyebutnya ya. Kemudian sumbu yang ke atas. Nah, sumbu Y. Sumbu X itu bisa berisi tanggal ya, bulan, tahun, atau periode ya. Atau bisa juga diisi nama-nama. Sedangkan sumbu Y ini berisi tentang nilai atau angka. Baik, sampai sini paham ya? Paham Ustaz. Nah, karena di situ adalah datanya adalah tahun, maka kita menggunakan tahun untuk sumbu X-nya. 2013, 2014, 2015, 16, dan juga 2017. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah nilainya atau angkanya. Nah, karena di situ adalah dimulai dari 5.000 berapa di situ paling kecil? 5.800. Kemudian 5.100, 6.000. Paling besar hasil panennya adalah 6.200. Nah, lagi-lagi Ustadz tidak memulainya dari 0 ya. Ustadz tidak memulainya dari 0, tetapi dimulai dari 5.600. Kenapa dimulai dari 5.600? Nah, Karena kalau dari 0 kejauhan, ntar jadi kegedean. kalau dari 0 nanti kurang terlihat ya, kurang terlihat perbedaannya. Kurang terlihat perbedaannya. Nah, dimulai dari 5.600 tujuannya adalah mempersempit skalanya. Tujuannya untuk mempersempit skalanya supaya diagramnya itu dapat dilihat jelas ya perbedaannya dari 2013 ke 2014. Itu naik atau turun, itu dapat dilihat jelas. Dengan apa? Dengan mempersempit skalanya ya. Baik, sampai sini paham ya, Salia? Paham Ustaz. Paham Ustaz? Ustaz. Kemudian, nah, perhatikan di sini. Kalau dari bawah sini bertambah 100 ton, maka di atasnya juga sama, tambah 100. Tambah 100. Tambah 100. Dan seterusnya. Dan cara membuatnya juga sama. Jika dari 5.600 ke 5.700 itu jaraknya adalah 1 cm, maka yang di atasnya juga sama. Jaraknya harus 1 cm juga. 1 cm. Jangan dibedain. Baik, sampai sini paham ya, Soli ya? Paham Ustaz. Atau Ustadz, Ana nggak mau pakai 1 cm misalnya, mau pakainya 0,5 cm. Nggak apa-apa, harus sama semua, 0,5 cm semua. 0,5 cm, 0,5 cm. Sama semua. Baik, paham ya? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah paham. Nah, pertama-tama kita kasih tanda dulu. Pada 2013 itu ada hasil panennya adalah 5.800. Kita kasih tanda di sini. Kemudian pada tahun 2014 hasil panennya adalah 5.900. Kasih tanda lagi di sini. Pada tahun 2015 hasil panennya adalah 6.000 ton. Kita kasih tanda lagi. Kemudian 2016 hasil panennya adalah 5.800. Kasih tanda lagi. Kasih titik dulu ya, kasih tanda titik dulu. Kemudian 2017 hasil panennya adalah 6.200 ton. Kasih tanda lagi pada 6.200, pada titik 6.200. Nah, setelah ada titik-titiknya seperti ini,
barulah ambil penggaris. Barulah ambil penggaris. Tinggal digaris saja, tinggal dihubungkan saja. Hubungkan ya. Antar titiknya tinggal dihubungkan saja. Baik, sampai sini paham ya, Solia? Paham. Setelah kasih titik, baru ambil penggaris, hubungkan semuanya. Dari titik satu ke titik yang lainnya, garis lagi. Kemudian ke titik yang lainnya, garis lagi. Dan seterusnya ya. Baik, paham ya Solia? Kita lanjutkan. Pada tahun berapakah panen terbanyak? 2017. 2017. Nah, kita dapat melihatnya ya. Pada tahun 2017 adalah panen paling banyak. Kemudian, pada tahun berapa panen paling sedikit? 2013 dan 2016. 2013 dan 2016. Sebutkan semua. Sebutkan semua. Kalau ada dua, maka sebutkan semua. 2013 dan 2016. Sebutkan semua. Kemudian, apakah terjadi peningkatan antara tahun 2014 sampai 2015? Iya, terjadi peningkatan. Iya. Jawabannya adalah iya. Nah, terlihat pada diagramnya ya. Terlihat pada diagramnya. Kurvanya meningkat ya. Kurvanya ke atas. Baik. Penurunan hasil panen terjadi pada tahun 2016. 2016. Atau kita dapat menulisnya 2015, 2016. Nah, dari tahun 2015 ke tahun 2016. Nah, baik, sampai sini paham ya Solia? Baik, untuk yang ini silahkan dibuat diagram garisnya di rumah ya. Serta kerjakan soal-soalnya. Dikirim tidak, Ustaz? Kenapa? Dikirim tidak? Tidak ya. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini dapat dikumpulkan pada orang tua atau pengajar di rumah ya, supaya nanti ada nilai pekanan dari orang tua. Baik. Ustaz, Alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Ustaz, yang di PDF itu yang kata ada tulisan sekolah itu maksudnya apa, Ustaz? Di situ kan ada itu, Ustaz, agama, sekolah sama itu kan, Ustaz, kayak SD SMP gitu. Habis itu yang sekolahnya itu apa? Sekolah itu maksudnya nama sekolahnya ya. Harus ditulis gitu, Ustaz, di tugas itu. Iya, nama sekolah maksudnya Salih. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang sebelumnya sekolah itu buat MI kayak gitu, Ustaz. FI, SD. Iya. Benar ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ustaz, Kenapa, Fam? pesantren kilatnya di Cibinong. Tapi ustadznya beda tuh sama Ustaz. Ustadznya sama ya. Oh, nah, Ustaz. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Baik, untuk soal-soal tadi yang sudah Ustaz sebutkan ya, yang belum kita bahas, itu dikerjakan di rumah ya, Solih ya. Dikerjakan di rumah. Adapun untuk pengumpulannya, tidak perlu untuk mengumpulkan ke Ustadznya. Boleh dikumpulkan pada orang tua atau pengajar di rumah. Nah, supaya orang tuanya juga punya nilai pekanan. Jadi nanti sebelum rapotan, nah, jadi orang tua bisa memberikan nilai pekanan ya dari hasil tugas-tugas yang kalian kerjakan selama ini. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Baik, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Wa barakallahu Iya, jazakumullahu fiik. khairan. Ya, Me ya.